Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kajian di pagi hari ini kita akan menjelaskan satu asbab nuzul dari surah Al-An'am ayat ke 25-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya waylana nuraddu wa lanukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan wahai Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinga mereka tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda-tanda kebenaran, mereka tetap tidak akan beriman kepadamu, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripada Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka, sedang mereka tidak menyadarinya. Dan seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadikan orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qablu, tapi sebenarnya mereka telah nyata kejahatan yang telah mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Sungguh mereka adalah para pendusta. Baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bicara tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Satu hari diriwayatkan dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, sedang berkumpul dengan para pemuda Quraisy. Tiba-tiba Nabi SAW muncul, kemudian melaksanakan solat di depan Ka'bah. Tiba-tiba Abu Jahal mengatakan,
siapa di antara kalian yang mau menyakiti si Muhammad itu? Maka tiba-tiba ada orang musyrik yang bernama Abdullah bin Jiba'ra mengatakan, saya sanggup menghinakan orang itu. Tiba-tiba kemudian Abdullah ibn Jiba'ra ini mengambil kotoran. Saat Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba kotoran itu diletakkan di rambut Rasul, di muka Rasul, di pakaian Rasul, sampai kemudian perbuatan Abdullah ibn Jiba'ra ini ditertawakan oleh Abu Jahal dan orang-orang di sekitarnya. Sampai selesai Nabi SAW salat, kemudian Rasul pergi dalam kondisi kotoran berada di kepala, wajah dan pakaian. Peristiwa ini dilaporkan kepada Abu Talib. Nabi SAW menceritakan apa yang dilakukan Abdullah ibn Jiba'ra kepada dia. Maka Abu Talib mengatakan, siapa yang melakukan ini? Maka Nabi SAW mengatakan, Abdullah ibn Jiba'ra. Maka Abu Talib marah, kemudian mencari orang-orang yang berkumpul dalam rangka menyakiti Nabi SAW. Ketika Abdullah ibn Jiba'ra berjumpa dengan Abu Talib sedang berkumpul dengan orang-orang Quraisy, maka Abu Talib kemudian mengatakan, siapa yang melakukan perkara buruk kepada anak saudaraku? Maksudnya Nabi SAW. Maka kemudian tidak ada yang bicara, sampai Abu Talib mengatakan kepada Rasul, tunjuk siapa orang yang telah melakukan hal yang hina kepadamu. Maka Rasul mengarahkan telunjuknya kepada Abdullah ibn Jiba'ra ini. Maka Abu Talib mengambil kotoran, kemudian dibalas, diletakkan di kepala beliau, kemudian diletakkan di muka Abdullah ibn Jiba'ra, dan pakainya persis seperti yang dilakukan ia kepada Nabi SAW. Kemudian selepas itu Abu Talib membawa Rasul kemudian pergi dari mereka, dan mereka tidak bisa berkata sepatah kata pun, karena tahu siapa kedudukan Abu Talib. Abu Talib sayyidul kaum, pemimpinnya kaum. Lah ketika Nabi SAW berjalan dengan Abu Talib setelah peristiwa ini, kemudian Nabi SAW berbisik-bisik kepada Abu Talib dan mengatakan, ya ammi, engkau melakukan itu untukku, tapi kenapa engkau tidak beriman kepadaku? Engkau membela diriku, tapi kenapa kau tidak beriman kepadaku? Ya Abu Talib, laqad unzila alayya al-Quran. Wahai Abu Talib, telah turun kepadaku Al-Quran untuk. Kemudian turun ayat ini, wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri mereka daripada Al-Quran, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sedang mereka tidak menyadari. Ketika Abu Talib kemudian mendengar bacaan Al-Quran yang turun kepadanya, dari sini Abu Talib mengumandangkan satu bait syair yang sangat luar biasa. Apa kata Abu Talib? Wa da'autani wa za'amta annaka nasihun, laqad sadaqta wa kunta thamma amina, wa aradta dinan qad alimtu bi annahu min khairi adyanil bariyati dinan, laula al malamah aw hidhari subbatan lawajadtani samhan bidzaka mubina. Ya Muhammad, engkau mengajarkan aku dan engkau adalah seorang pemberi nasihat.
engkau benar dan aku seorang yang terpercaya. Engkau perlihatkan satu agama dan aku tahu bahwa agamamu adalah sebaik-baik agama. Kalau bukan karena cercaan atau cacian kaumku, pastilah engkau lihat aku terang-terangan menerima agamamu. Dari sini menunjukkan Abu Talib yakin dan percaya bahwa agama Nabi itu benar. Cuman kalau karena bukan celaan kaumnya, tentu Abu Talib akan masuk Islam. Tapi karena takut dicela kaumnya, Abu Talib pun tidak masuk Islam. Berarti yang menghalangi Abu Talib masuk Islam apa? Karena celaan kaumnya, takut dicela kaumnya, makanya dia tidak masuk Islam. Imam Ibn Ishaq, seorang pakar sejarah, menyebutkan kisah lain dari bait syair ini. Jadi ketika para pembesar Quraisy itu sudah jenuh mungkin dengan dakwah Nabi SAW, mereka pun rombongan datang kepada Abu Talib, kemudian mengancam Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa saffaha ahlamana wa farraqa jama'atana. Wahai Abu Talib, anak saudara Musi Muhammad itu sudah kurang ajar. Dia sudah berani membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami, sudah berani membodoh-bodohkan agama-agama kami, bahkan sudah memporak-porandakan jamaah dan barisan kami. Kalau engkau tidak menghentikannya, kami yang akan menghentikannya. Terserah, kami yang menghentikan atau engkau yang menghentikan. Kalau tidak, maka kami dan engkau wahai Abu Talib akan menjadi musuh selamanya. Akhirnya Abu Talib melihat hal itu, keesokan harinya datang kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Talib pun menceritakan tentang kisah bagaimana para pembesar Quraisy itu datang kepadanya. Maka Nabi SAW ketika itu hanya mendengarkan ucapan Abu Talib ketika mengatakan, abki ala nafsika ya bunay, la tuhammilni ma la uti. Seolah-olah Abu Talib ingin mengatakan kepada Rasul, cukup sampai di sini wahai anak saudaraku, jangan kau bebankan sesuatu yang aku tidak sanggup untuk melakukannya. Mereka sudah mengancamku dan mengancam diri. Maka Nabi SAW ketika itu sedih, disangka perjuangan Abu Talib membela dia cukup sampai di situ. Tetapi kemudian Nabi SAW menunjukkan bahwa dia memang seorang Nabi, dia harus menyampaikan ini kepada umatnya. Sehingga Nabi SAW dengan tegas mengatakan kepada Abu Talib, ala dha'fir riwayah, wallahi ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amr. Wahai pamanku, sekiranya mereka orang-orang kafir Quraisy itu membawa matahari kemudian meletakkan di tangan kananku, dan mereka membawa bulan kemudian meletakkan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah yang mulia ini, wallahi ma taraktu hadzal amr, demi Allah aku tidak mungkin meninggalkan dakwah yang mulia ini. Dari sini Abu Talib melihat kesungguhan Rasul, akhirnya luluh hatinya. Kemudian dia mengatakan, idhhab ya ibna akhi fakul ma ahbabta fa wallahi la usallimuka li syai'in abada. Kalau itu tekadmu hai anak saudaraku, lakukan sekehendakmu, ucapkan sesuka hatimu, saya akan tidak mungkin saya serahkan dirimu selamanya kepada mereka. Sejak itu Abu Talib membela Nabi SAW habis-habisan, sampai pada waktunya akhirnya kemudian orang-orang Quraisy tidak bisa menyentuh Nabi karena ada Abu Talib masalahnya. Akhirnya mereka pun melakukan pemboikotan Bani Hashim. Bani Hashim diboikot oleh 18 kabilah Quraisy. Tidak boleh bercampur dengan Bani Hashim, berjual beli dengan Bani Hashim,
menikah dengan Bani Hashim. Mereka betul-betul dibaikot, sampai karena tidak ada pasokan makanan kepada Bani Hashim, sampai di antara mereka kelaparan dan sebagian mereka memakan dedaunan dan rerumputan. Dari sini harta Khadijah habis untuk memberi makan Bani Hashim dalam pemboikotan 3 tahun itu. Sampai akhirnya setelah pemboikotan ini berlalu 3 tahun, kemudian Quraisy mencabut itu. Akhirnya Abu Thalib pun sakit parah karena 3 tahun memikirkan kaumnya dan juga Nabi SAW. Abu Thalib pun sakit parah. Lah ketika kemudian Abu Thalib ini sakit parah dan mendekati ajalnya, Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu menceritakan, lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, ketika wafat sudah mendatangi Abu Talib, maka ketika itu datanglah para pembesar Quraisy, di antaranya Abu Jahal, kemudian Abdullah ibn Umayyah, kemudian juga ayahnya daripada Sa'id ibn Musayyib al-Musayyib. 3 orang ini datang kepada Abu Talib, al-Musayyib, Abu Jahal dan Abdullah ibn Umayyah, ingin menjenguk Abu Talib ala kufrihim, padahal mereka kafir. Di samping Abu Talib ini ada Nabi, dan sebelahnya ada 3 tokoh Quraisy. Nabi SAW paham bagaimana perjuangan Abu Talib dalam rangka untuk memperjuangkan dakwah Islam yang luar biasa, walaupun dia tidak masuk Islam. Tapi perjuangan Abu Talib itu dicatat dalam sejarah, dan dia manusia yang paling menyayangi Rasul, sebagaimana Rasul juga sangat sayang dengan Abu Talib. Rasul tidak mau Abu Talib itu mati kafir masalahnya. Sayang perjuangan yang cukup melelahkan sampai pemboikotan 3 tahun ini tidak bisa dibayar dengan kekufuran. Sehingga Nabi SAW ingin kalau seandainya pamannya Abu Talib ini masuk Islam. Makanya detik-detik wafatnya Nabi SAW berusaha untuk membisikkan di telinga Abu Talib dan mengatakan, kul ya ammi kalimatu la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhaju bika indallah, satu kalimat yang aku akan berhujah di hadapan Allah. Tetapi Abu Talib tidak kunjung mengucapkan kalimat ini, justru melirik kepada teman-temannya. Dia melirik Abu Jahal, melirik Abdullah ibn Umayyah dan Musayyib. Tiba-tiba kemudian Abu Jahal menyaut dan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib, apakah engkau akan mengucapkan kalimat itu dan kau benci agama kakekmu Abdul Muttalib? Akhirnya saling saut-sautan antara kalimat tauhid dengan kalimat kekufuran. Abu Talib pun terdiam 1000 bahasa, sampai ruh tercabut dalam jiwanya. Abu Talib tidak pernah mengucap 2 kalimat syahadat. Mati kafir, mati mengikuti agama nenek moyangnya. Berhasil apa yang dikehendaki oleh Abu Jahal dan juga kawan-kawannya, menghalangi Abu Talib dari hidayah. Dari sini Nabi SAW sedih luar biasa. Bagaimana tidak sedih? Abu Talib itu ayah angkat Nabi. Dari usia 8 tahun Rasul sudah di rumah Abu Talib. Abu Talib yang memberi makan Rasul, mendidik Rasul, sampai akhirnya Rasul menikah dengan Khadijah, sampai akhirnya Rasul diangkat jadi Nabi, dan Rasul tidak lepas dari Abu Talib. Tahu jasanya besar, sehingga wajar kalau seandainya Nabi SAW kemudian setiap malam berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak layak bagi seorang nabi
Dan orang-orang yang beriman memintakan ampun akan dosa orang-orang musyrik walaupun mereka kerabat dekat. Ketika turun ayat ini, terhalanglah niat Rasul, terputus niat Rasul yang ingin meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa Abu Talib. Turun ayat ini pula, dilarang, tidak boleh. Dari sini kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau tidak mungkin mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Secinta apapun Rasul kepada kerabatnya, kepada keluarganya, bahkan kepada ayah angkatnya Abu Talib, tetap saja hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan Rasul. Kalau hidayah itu di tangan Rasul, tidak ada satupun orang Quraisy itu kufur, pasti semua beriman. Tetapi karena hidayah itu di tangan Allah, kalau mungkin Abu Jahal tidak masuk Islam wajar karena memusuhi Nabi, tapi Abu Talib kan tidak wajar kalau tidak masuk ke dalam Islam karena tahu perjalanan kehidupan Nabi. Tapi begitulah takdir, sudah ditakdirkan kepada Abu Talib harus mati dalam kondisi kafir dan tidak masuk Islam. Sampai satu hari Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya. Dan di antara paman Rasul yang masuk Islam cuma dua, Hamzah dan Abbas. Sementara Abu Lahab dan Abu Talib kafir dua-duanya. Jadi Abbas ini menceritakan di hadapan Abu Talib, di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, hal nafa'ta Aba Talibin bi syai'in fa innahu kana yakhutuka wa yubghidu laka. Ya Rasulullah, apakah perjuangan Abu Talib semasa hidupnya bermanfaat untuk, dan akan ada manfaat bagi dia di akhirat? Ada enggak manfaat Abu Talib untukmu dan untuk dia kelak pada hari kiamat? Dia kan sudah berjuang untukmu habis-habisan, waktunya, tenaganya, hartanya, perjuangannya luar biasa. Tidak ada satu manusia yang lebih berjasa kepada dakwah Rasul melebihi Abu Talib. Jadi Abbas ini mengingatkan kebaikannya. Ada enggak manfaat untuk dia di akhirat? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am ya, kana fi dhahdahi min narin laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Rasul, ya, Abu Talib itu harusnya digulung ombak neraka, tapi kalaulah bukan karena aku, kata Rasul, tentu dia diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Kemudian kata Nabi SAW, ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimahu. Seringan-ringannya penduduk neraka, siksaannya adalah Abu Talib. Ia memakai dua sandal neraka, tapi cukup mendidihkan otaknya. Dari sini kita tahu bahwa di antara syafaat khusus Nabi SAW kepada orang kafir hanya satu orang, Abu Talib. Satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya pada hari kiamat hanyalah Abu Talib. Ketika manusia berada di gelombang api neraka, Abu Talib tidak diletakkan di situ, tapi Abu Talib diletakkan di neraka yang nerakanya hanya sampai tumitnya saja, atau dengan kata lain sandalnya neraka, tapi itu cukup mendidihkan otaknya, kata Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat asbab nuzul daripada surah Al-An'am ayat 26, 25, 26 dan seterusnya ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha
illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan wahai Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Ingat waktu saya cerita kepada antum kisah tentang Abu Jahal, kemudian Abi Sufyan, dan salah satu tokoh Quraisy, saya lupa namanya. 3 tokoh Quraisy ini malam-malam hari selalu mencari-cari Nabi SAW di mana Rasul sedang sholat malam. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Akhnas ibn Syurek kalau tidak salah. Jadi 3 pembesar Quraisy ini selalu mencari-cari jadwal sholat malam Nabi setiap malam, tapi tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya, sendiri-sendiri. Jadi kalau mereka mendengar Rasul sedang sholat di sana, mereka langsung ke sana, dan mereka semalam suntuk mendengar apa yang dibaca Nabi SAW, dan mereka merasa lezat dengan itu. Artinya Abu Jahal itu kalau malam hari suka dengan Quran, tapi kalau di siang hari memusuhi Al-Quran. Makanya di sini Allah katakan, dan di antara mereka orang-orang kafir itu ada yang mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibaca Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup. Mereka dengar Quran tetapi hati mereka tertutup, karena malamnya mendengar Quran, siangnya pula memusuhi Quran. Sampai satu hari Akhnas ibn Syurek ini mencoba berdialog 4 mata dengan Abu Jahal, Amr ibn Hisham, Fir'aunnya umat ini. Dia mengatakan, ya Amr, ya Aba Jahal, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad itu? Kata Abu Jahal, Amr ibn Hisham ini, dia mengatakan, wallahi ma ra'ayna kadhiba, demi Allah aku tidak pernah melihat dari lisan orang ini, maksudnya Rasulullah, sebuah kedustaan. Artinya Abu Jahal membenarkan. Jadi Akhnas ibn Syurek ini coba mendalami dan mengatakan, ya Aba Jahal, kalau engkau tidak melihat dari sosok Muhammad kecuali kejujuran dan kebenaran, kenapa kau tidak ikut dia? Kenapa kau tidak ikut dia? Kenapa kau memusuhi dia? Dari sini Abu Jahal mengatakan, ya Akhnas, kayak kau tidak tahu saja, kami Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal, dengan Bani Abdi Manaf, kabilahnya Muhammad itu bersaing di tengah-tengah Quraisy. Karena hanya 2 kabilah ini yang paling besar di tengah-tengah Quraisy, yang lainnya kabilah-kabilah kecil. Yang dua ini besar. Yang pertama kabilah Bani Abdi Manaf, kabilah Nabi, dan yang kedua kabilah Bani Mahzum, kabilahnya Abu Jahal. Ini bersaing, siapa di antara mereka yang jadi pemimpin. Di masa Abdul Muttalib, yang menjadi pemimpin kabilah Bani Hashim. Abdul Muttalib meninggal, yang jadi pemimpin kabilah Bani Mahzum, Abu Jahal sebagai penggantinya. Begitulah mereka ganti-gantian pemimpin Quraisy itu. Kalau tidak dari Bani Abdi Manaf, ya Bani Mahzum. Hanya 2 kabilah ini aja, karena yang lainnya kecil-kecil masalahnya. Jadi kata Abu Jahal, kami loh dengan Bani Hashim itu bersaing. Kalau mereka melakukan kebaikan, kami pun melakukan yang sama. Kalau mereka memberi makan jamaah haji, kami pun melakukan yang sama. Kalau mereka membuat semacam kebajikan, kami pun melakukan yang sama, supaya kami dianggap di hati orang-orang Quraisy. Jadi kami ini sejajar di tengah Quraisy. Tiba-tiba orang-orang Bani Hashim mengatakan, kami punya nabi, kalian tak punya nabi. Kira-kira apa jawaban kami? Apa kami katakan kami juga punya nabi? Nabinya mana? Kalau kami akui kenabian Bani Hashim, sementara kami Bani Mahzum tidak punya nabi, berarti kedudukan kami sudah tidak sama lagi. Tentu kedudukan kami di bawah Bani Hashim. Kami tak mau. Kami harus sama dengan Bani Hashim. Makanya supaya sama antara Bani Mahzum dengan Bani Hashim, kami dustakan kenabiannya, supaya sama-sama tak punya nabi. Dari sini kita tahu yang menghalangi tidak masuk Islamnya Abu Jahal apa? Hasad dan takabur. 2 perkara inilah yang menghalangi hidayah. Orang kalau sudah hasad, orang kalau sudah sombong, susah dapat hidayah. Buktinya Abu Jahal, dia sudah tahu kerasulan dan kenabian Muhammad SAW, tapi karena mempertahankan jabatannya dan kedudukan kabilahnya, dia tolak itu. Padahal Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma
A'izzal Islam bi umaraini. Ya Allah, muliakan Islam dengan 2 Umar. Maksud 2 Umar di sini, 1 Umar bin Khattab, 1 Abu Jahal. Tapi Allah hanya kabulkan 1, Umar ibn al-Khattab, dan tidak dikabulkan Abu Jahal. Justru jadi musuhnya. Makanya Allah katakan di sini, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaan wahai Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinga mereka tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebesaran, mereka tetap tidak beriman. Orang-orang Quraisy ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Hei Muhammad, kalau engkau seorang nabi, bukankah setiap nabi itu bawa mukjizat?" Kata Rasulullah SAW, "Ya, setiap nabi itu punya mukjizat." Kata orang-orang Quraisy, "Kalau begitu, tunjukkan mukjizatmu kepada kami." Kata Nabi SAW, "Apa yang kalian hendaki?" Maka orang-orang Quraisy menunjuk bulan dan mengatakan, di langit ada bulan. Kau belah bulan itu jadi 2, katanya. Bayangkan, meminta membelah bulan. Kalau belah roti enak, belah bulan ini gimana caranya? Tapi Nabi SAW menolak, tidak menolak. Nabi SAW kemudian berdoa kepada Allah. Setelah melaksanakan 2 rakaat solat, dia berdoa kepada Allah, kemudian telunjuknya mengisyaratkan ke bulan dan mengatakan, "Belahlah wahai bulan." Akhirnya tiba-tiba bulan terbelah jadi 2, ikhwan. Yang satu tetap di porosnya, yang parohannya itu turun persis di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana kerajaan, di atasnya. Ini tanda langit, artinya semua orang lihat. Kalau Nabi Musa ketika membelah lautan kan tidak semua orang lihat, karena pandangannya ke depan. Tapi kalau bulan kan ke atas, semua bisa lihat. Sehingga kemudian orang-orang Quraisy yang minta agar bulan terbelah menjadi 2 ini mengatakan, itu paling sihir si Muhammad saja, paling kami saja yang tersihir. Kami tidak percaya sebelum rombongan dari Syam datang. Tunggu dari Syam datang, kita tanya mereka. Kemudian setelah datang beberapa hari setelahnya, rombongan yang datang dari Syam, yang mereka pulang dari jual beli berniaga, ditanya, "Apakah pada hari kemarin tanggal sekian, bulan sekian, kalian melihat ada fenomena aneh bulan terbelah menjadi 2?" Maka para musafir ini mengatakan, "Ya, saat itu kami melihat bulan terbelah menjadi 2." Artinya kan ini mukjizat. Karena orang Syam juga tahu, orang Mekah juga tahu. Tapi karena hati mereka sudah tertutup, apa yang dikatakan mereka? "Sungguh Muhammad sudah berhasil menyihir kami dan menyihir para musafir," katanya. Kan kurang ajar tuh. Kok bisa dia ngomong begitu coba? Dia berhasil menyihir kami dan menyihir para musafir. Naudzubillah. Makanya kenapa Allah katakan, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak akan beriman. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu akan mengatakan, "In hadza illa asatirul awwalin." Quran itu hanya dongeng-dongengan orang-orang terdahulu saja. Al-Walid ibn Mughirah adalah salah satu tokoh Quraisy yang sangat besar, melebihi Abu Jahal. Abu Jahal itu di bawahnya. Tapi ada tokoh Quraisy namanya Al-Walid ibn Mughirah. Itu orang yang paling ditokohkan di atasnya Abu Jahal. Orang paling kaya raya. Kekayaannya terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu punya dia semua tanahnya, Al-Walid ibn Mughirah itu. Karena kekayaan di zaman itu dilihat dengan lebarnya, luasnya tanah dan perkebunan kurma. Itulah orang kaya. Cukup sampai di sini? Tidak. Al-Walid ibn Mughirah ini bukan hanya kaya raya, tidak ada yang menandingi kekayaannya, tetapi lebih daripada itu dia seorang pujangga Arab terkenal. Bukan hanya mampu melantunkan syair-syair Arab, sampai dia mampu melantunkan syair-syair dari jenis jin. Dia tahu syair-syair jin. Saya bayangkan, syair jin dia tahu. Sampai satu hari, karena dia seorang pujangga, ikhwan, perangkai syair,
Ketika dia mendengar Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul dan membawa wahyu, dia penasaran dengan wahyu yang diwahyukan kepada Rasul. Dia tidak langsung datang kepada Rasul, tapi langsung datang kepada Abu Bakar. Kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, bisa enggak kau perdengarkan kepadaku wahyu yang turun kepada Muhammad itu? Maka Abu Bakar pun membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Al-Walid ibn Mughirah. Ingat Al-Walid ibn Mughirah ini ayahandanya siapa? Ayahandanya Walid, Khalid ibn Walid. Anaknya itu namanya Khalid ibn Walid. Maklum Khalid ibn Walid, seorang pejuang Islam kan itu ya, nggak pernah terkalahkan walaupun belakangan masuk Islam setelah 7 Hijriah. Tapi ayahnya tokoh besar. Ketika Al-Walid mendengar Abu Bakar membaca Al-Quran, heran dia. Dan dia mengatakan, demi Allah, aku ini pakar syair. Aku tahu semua syair. Syair Arab, syair non-Arab, bahkan syair jin aku tahu. Tapi ini tidak masuk pada syair-syair itu. Indah sekali. Sampai akhirnya dia penasaran. Dia ingin langsung berjumpa dengan Nabi. Setelah berjumpa dengan Nabi SAW, dia pun ingin dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul. Rasul pun membacakannya. Sampai kepada Rasul mengatakan, membacakan surah Toha, fa'in a'radu angzartukum sa'iqatun misla sa'iqati adin wa thamud. Kalau mereka tidak berhenti dan terus menentang diriku, kata Rasul, akan datang petir seperti petir yang pernah meluluhlantakkan kaum Ad dan Thamud. Kata Al-Walid, hasbuka, cukup katanya. Ketakutan dia. Ya. Tersebarlah akhirnya isu bahwa Al-Walid masuk Islam. Karena dia memuji Quran masalahnya. Jadi Abu Jahal ini tidak terima. Wah, bahaya nih kalau sampai Al-Walid masuk Islam, habislah kata. Gimana dia punya kekayaan yang melimpah ruah, dia pun tokoh besar, dihormati, dihargai, diagungkan orang-orang Quraisy. Wah, bahaya nih. Datanglah Abu Jahal ke rumah Al-Walid. Kemudian mengatakan, sebenarnya bagaimana menurut wahai Walid tentang Muhammad itu? Malah dipuji habis. Abu Jahal ini tahu nih kelemahan Al-Walid ini. Wah, bahaya kalau dia sampai masuk Islam, bahaya. Akhirnya dia mengumpulkan orang-orang Quraisy dan ingin menjelek-jelekan Al-Walid supaya tidak dihormati lagi. Al-Walid pun takut kalau seandainya dia masuk agama Rasul, kemudian orang-orang Quraisy pun akhirnya tidak menghargai dia lagi, tak jadi masuk Islam. Subhanallah, bayangkan. Apa yang menjadikan Al-Walid tidak masuk Islam? Karena takut jabatannya hilang. Kalau Abu Jahal tidak masuk Islam karena hasad dan sombong. Kalau Al-Walid ibn Mughirah masuk Islam gara-gara takut jabatannya hilang. Kalau Abu Talib tidak masuk Islam gara-gara apa? Pertemanan yang jelek. Teman-temannya jelek semuanya. Dia takut dicela manusia, makanya tidak masuk Islam. Lihat, beragam orang tidak masuk hidayah kan di sini. Ada gara-gara hasad, ada gara-gara sombong, ada gara-gara takut ditinggal kawan, ada gara-gara Al-Walid ibn Mughirah ini takut jabatannya hilang. Jadi ketika orang-orang Quraisy dikumpulkan Abu Jahal, dipanggil Al-Walid ibn Mughirah oleh Abu Jahal. Ya Walid, kata Abu Jahal, kemarin kau memuji Muhammad, bisa enggak kau ngomong sama orang-orang Quraisy ini, katanya. Mau dipermalukan. Tapi Al-Walid tahu diri, sempat dia memuji Nabi, bisa dimusuhi orang-orang Quraisy ini. Akhirnya dia pun mengucapkan kalimat yang di luar kehendaknya. Karena mempertahankan jabatannya, dia mengatakan apa? Oh Muhammad, Quran yang dibawanya itu in huwa illa sihrun yu'thar, in huwa illa qaulun bashar. Quran yang dibawa Muhammad itu adalah sihir impor. Bayangkan, ada sihir impor. Jadi Muhammad itu belajar kepada orang asing, dapatlah wahyu. Kata Al-Walid, itu Quran yang dibaca Muhammad itu sihir impor. Itu hanya ucapan manusia. Dari sini turun surah Mudaththir mencela Al-Walid ibn Mughirah. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida, sampai kepada sauslihi sakor. Kelak si Walid akan dimasukkan ke neraka sakor. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, orang-orang Quraisy ini, kafir Quraisy ini,
ketika kemudian dibacakan Al-Quran, mereka akan mengatakan apa? In hadza illa asatirul awwalin. Ini hanya dongeng-dongeng orang-orang dulu saja untuk mencela Al-Quran. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran. Dan ini sudah saya jelaskan turun kepada Abu Talib. Ya, dia marah kepada Nabi SAW, kepada orang-orang Quraisy yang menyakiti Nabi, tapi tidak mau masuk ke agama Nabi. Itulah Abu Talib. Satu sisi dia tidak suka kalau ada orang yang menyakiti Nabi, tapi sisi lain Abu Talib tak mau pula masuk ke agama Nabi. Makanya Allah mengatakan wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Kemudian satu ayat lagi, walau tara idwukifu 'alan nar. Dan seandainya engkau melihat mereka, orang-orang kafir itu ketika dihadapkan di hadapan neraka, faqalu, mereka mengatakan, ya wailana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Dan ini bentuk penyesalan orang-orang kafir kelak di neraka. Banyak penyesalan yang akan diucapkan orang-orang kafir di neraka. Apa saja? Ada sekitar 15 penyesalan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana orang-orang kafir sangat menyesal ketika di akhirat. Tapi waktu juga yang sangat singkat. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan 15 penyesalan orang-orang kafir ketika mereka berada di akhirat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.